Siang hari ini saya mengambil satu tema, yaitu what went wrong. Apa sih sebenarnya ada yang salah? Pernahkah saudara pada suatu saat Anda dalam hidup saudara, what went wrong? Ada sesuatu kegagalan di dalam hidupmu, di dalam karirmu, di dalam juga pekerjaanmu, di dalam hal apapun yang kau jalani dalam hidupmu. Satu pertanyaan ini selalu ada dan selalu mengiang di dalam hati kita. What went wrong? Ada apa sebenarnya? Apa yang salah Tuhan? Apa sesuatu yang harus kau perbaiki? Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam satu pesan yang singkat mengenai tema what went wrong, kita boleh belajar melalui Mas Andre untuk bisa menampilkan ini yang suka olahraga tentu suka dan tidak asing lagi. Kenapa Pak Joko memakai peristiwa di Februari tanggal 11 1990 di Tokyo. Saudara pasti akan tidak asing begitu nanti kita klik dan akan muncul satu sosok olahragawan yang luar biasa. Ya, lebih-lebih Mas Andy. Dan lihat, siapa dia? Wah, yang suka olahraga. Wah. Siapa yang saudara tahu dengan sosok ini? Ibu, Mike Tyson. Mike the Iron Man Tyson. Saudara mau tahu? Peristiwa itu terjadi di 11 Februari tahun 2000. Tahun 2020. Terjadi di Tokyo Dome. Dan ini alamatnya, mungkin saudara tidak begitu terkenal, tapi kalau suka olahraga pasti tahu. Dialah James the Buster Douglas. Tidak begitu saudara kenal yang namanya ya? Ya. Ini ibarat pertarungan David melawan Goliat, saudaraku ya. Ya, masuk di ronde ke-8, masa-masa yang begitu meyakinkan bagi seorang Mike Tyson. Ya, dia masih begitu bersemangat. Bahkan nanti saudara lihat di ronde ke-8 ada satu pukulan yang menjatuhkan Buster Douglas. Saudara lihat, wah, lebih confident lagi kalau misalnya seperti ini ya. Ronde ke-8, James Buster Douglas dia tersungkur dalam satu uppercut yang luar biasa ya. Tapi dalam hitungan ke-9 dia bangkit, dia kembali untuk bertarung. Tetapi satu, saved by the bell. Jadi dia selamatkan oleh bell. Dan itulah keuntungan yang menjadi kontroversi dalam sejarah. Dan saudara tahu, peristiwa ini akan berlanjut sebagai sebuah kisah kehidupan di ronde ke-9 Bapak Ibu. Dan ini adalah ronde ke-10, ronde terakhir. Saudara lihat, ronde ini mengubah sejarah pertinjuan dia kala itu. Seorang Mike Tyson, the Iron Man Tyson. Saat itu dia 23 tahun, Bapak Ibu ya. Saat itu dia berusia 23 tahun. Seorang anak muda dari Catskill, New York. Seorang anak jalanan yang kemudian dididik oleh Coach Yamato. Dan dia menjadi satu monster di dalam olahraga tinju. Bapak saudara, dia adalah dia bersejarah. Dia datang sebagai seorang Goliat. Karena Mike Tyson datang sebagai pemegang 3 sabuk gelar juara dunia kelas berat. Jadi kelas berat itu ada 3 versi. Betul ya Mas Edi? Ada versi WBC, World Boxing Champion. Ada juga World Boxing Association atau WBA. Ada satu lagi International Boxing Federation atau IBF. Jadi Mike Tyson ini dalam usia 23 tahun dia sudah menyatukan gelar Bapak Ibu. Jadi ketika gelar itu anak muda 23 tahun ya, kalau kita masih lulus ya, baru lulus SMA mungkin, lulus kuliah mungkin ya, lulus kuliah dia sudah menjadi. Peristiwa ini menjadi satu pertarungan dia yang ke-11 kali untuk mempertahankan gelarnya, dan dia pada saat naik ke ring mempunyai catatan seorang Goliat saya katakan sempurna, dan dia very confident karena dia mempunyai catatan 39 kali dalam karir profesional. 33 diantaranya dia memukul lawan dengan KO, dan dia sama sekali have no losses, dia tidak pernah kalah. Ngeri. 39 kali naik ring, 33 lawannya sudah dibuka ya berapapun, enggak lah ya. Lebih baik kita beralih ke badminton aja lah Mas ya, enak ya. Habis badminton bisa ngopi gitu Mas Andrew ya. Waduh,
lawannya ngeri banget ya. Tapi saudara tahu, James Bassett Douglas, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya tercatat di ranking 7 di semua versi badan di dunia. Dan dia naik rank dengan bekal 29 kali profesional, 6 kali dia kalah, dan 4 kali dia draw. Nggak begitu mentereng Bapak Ibu ya, kalau dibandingkan seorang Mike Tyson yang luar biasa. Ada satu pesan yang menarik Bapak Ibu dari kisah ini. Bagaimana seseorang yang bernama Mike Tyson, dia baru saja naik dengan suatu hal yang sangat-sangat meyakinkan. Artinya, very overconfident. Sangat-sangat percaya diri. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, pernahkah dalam situasi seperti ini terjadi dalam hidup saudara? Pada suatu kala mana engkau dalam keadaan yang baik, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam kehidupanmu, baik dalam pelayanan saudara. Tapi saya mau ingatkan, semua yang baik-baik, semua yang terlihat begitu gemerlap, semua yang terlihat begitu tidak tersentuh, untouchable. Kita boleh belajar siang ini bahwa overconfident itu Tuhan ingatkan seperti dalam kisah ini. Seorang Mike Tyson belajar dari kisah ini, sehingga dia tersungkur di ronde yang ke-10. Dan saudara tahu, kemudian James Bassett Douglas pada tahun 2005 dia harus melepaskan gelarnya ini pada seorang yang saudara kenal yang bernama Evander Holyfield. Jadi dia tidak pernah merebutnya kembali, Bapak Saudaraku ya. Dari Evander Holyfield, kemudian ada seorang yang menaklukkan Evander Holyfield, namanya seorang petinju raksasa Inggris yang bernama Lennox Lewis. Dialah yang berhasil direbut oleh Tyson itu tahun 2005 ini, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah bisa mengalahkan 2 kali pertemuannya dengan Holyfield, sampai kita ada satu kontroversi. Apa? Karena dia gigit telinga ya Bapak Ibu ya. Jadi pertarungan terakhir yang kedua dengan Holyfield, dia sampai gigit telinga sampai sekarang ini jadi satu keakraban untuk mereka ya. Bapak Ibu Saudaraku, siang hari ini saya hanya memberikan satu pemahaman tentang bagaimana dalam hidup kita tidak boleh overconfident meskipun kau dalam keadaan baik. Tadi dikatakan ada satu pesan dari kesaksian daripada Ibu Yeni. Akhir-akhir ini kita harus selalu waspada, Bu ya. Kita harus selalu berdoa. Tidak pernah henti-henti untuk berdoa. Tidak pernah henti-henti kita untuk merenungkan kebenaran Tuhan siang dan malam. Next, Mas Andrea. Siang hari ini kita boleh belajar sedikit di dalam kitab Yosua 7 dan 8 ini. Pasalnya banyak Bapak Ibu ya. Nanti saudara akan boleh baca sendiri. Tapi saya akan memberikan satu summary. Bahwa kisah mengenai Yosua ini adalah berawal dari satu penaklukan sebuah kota yang bernama kota Yeriko. Pada saat kematian Musa, Bapak Ibu Saudaraku, pada saat kematian Musa, maka keberadaan orang Israel ini masih ada di seberang sungai yang sangat besar, yaitu sungai Yordan. Dan sudah dikatakan kita tahu bahwa Musa hambanya itu, seorang yang setia, yang lembut hati itu, ternyata dia tidak diperkenankan Tuhan untuk boleh masuk ke tanah Kanaan. Disinilah Yosua 1 bermula, karena pada saat itu Tuhan boleh memberikan tongkat estafet pada seorang yang berkenan di hatinya. Ada seorang yang diberikan sebagian dari kewibawaan roh daripada Musa. Dia adalah seorang muda yang bernama Joshua. Joshua dipanggil Pak ya, jadi nama yang luar biasa, karena dia adalah seorang penerus estafet dari Musa. Pada saat dia awal untuk menyeberangi Yeriko, Tuhan katakan bahwa engkaulah yang memimpin orang Israel untuk apa? Untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi engkau harus melewati sungai Yordan ini, dan satu kota di sana yang harus kau taklukkan untuk kamu bisa sampai ke tanah Kanaan adalah satu kota yang begitu terkenal. Dia adalah sebuah kota yang luar biasa, sebuah kota yang begitu tinggi, Bapak Ibu ya, begitu tinggi kubunya, bentengnya, dan dia bernama kota Yeriko. Itu kan Yeriko saban hari nggak datang di sini ya. Semua namanya kok ada semua di sini ya. Ya ada Joshua di Bano ya, dia nggak datang juga nih. Sama bareng-bareng sama Yeriko saban hari. Ya Tuhan memberikan senantiasa keselamatan kesehatan untuk mereka. Bapak Ibu siang ini saudara lihat kota ini begitu tinggi ya Bapak Ibu ya. Kalau saudara tahu kota ini menurut catatan sejarah terbagi di dalam
dua tembok. Tembok luarnya itu 1,8 meter. Kemudian ada satu jeda sekitar 4,5 meter sampai 5 meter. Dan ada satu lagi tembok yang lebarnya itu hampir sekitar 4 meter. Sehingga dikatakan kalau kereta pada saat itu ukurannya paling sekitar 1,5, itu berjajar 3, dia bisa lewat Bapak Ibu. Saudara tahu luas dari kota Yeriko adalah 4 hektar, artinya 40.000. Bapak Ibu Saudaraku, ini sebuah kota yang luar biasa. Kalau pada saat itu kita nggak bisa bayangkan teknologinya seperti apa. Artinya apa pesan yang terkandung? Bahwa kota itu tidak mungkin terkalahkan. Bahwa kota itu undefeated. Kota itu begitu percaya diri. Kota itu seperti yang tadi dikatakan Mike Tyson. Begitu dia tidak katakan, tidak akan mungkin orang yang bisa mengalahkan Yeriko. Tapi Bapak Ibu tahu, cerita Yeriko ini menjadi satu cerita klasik yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memberikan mereka tidak pernah satu keringat dan darah pun tertumpah. Karena Tuhan hanya menginginkan orang-orang Israel beserta imam untuk mengelilinginya. Berapa kali mengelilinginya Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Yosua pasal yang 6. Ada yang tahu? Berapa kali dia mengelilingi tembok Yeriko? Ini soal minggu lagi. Berapa Bu Joko? 7 kali. Oke. Yang sebelah sini? Ya. Nanti kalau benar kita bisa sama-sama ke Bakso Katipolo. Dan dekat dengan sana. Ya, Bu Joko menjawab dengan 7 kali putar. Oke? Tapi kadang kita tidak pernah mencermati dulu ya, kan Bu Joko luar biasa. Yosua 6, saudara baca di Yosua 6. Kira-kira kita nggak pernah ya buka-buka begini ya. Mungkin kita hanya tahu Jericho that story lah, nggak ada masalah. Berapa kali Pak? 7 kali. Yakin? Yakin 7 kali? Mas Andre yang pegang Yosua 6, yuk buka. Ada Bu? Yosua 6. Yosua pasal yang ke-6. Ya. Yuk kita tahu, oh ini sebuah cerita menarik. Wah, ini sudah mulai menganalisa dia. Oh, tuh, ini naluri daripada buka stand-nya dan bisnisnya muncul pasti. Tidak tahu. Nah, ini pasti nalurinya akan menghitung, Bu. Dia pasti akan ini ini berapa D? Ini hitung-hitungan sudah benar dia. Jadi kalau memang bisnis oke. Berapa Hani? 13 Bu. Ada angka 13 Bu Joko? Wah, coba kita lihat. Kita buktikan dengan bukti otentik di Yosua 6. Mas Andre pelan-pelan ya kita tahu ya. Ya, kita akan lihat atau nanti sedikit aja kita akan boleh untuk dibacakan supaya kita menjadi tahu Bapak Ibu. Nah, ini satu bukti kalau tadi dikatakan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Oke. Berarti kamu mengelilingi kota itu, semua prajurit mengedari kota berapa kali Bu? 1 kali. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Berarti dalam 6 hari itu yang terjadi berapa kali putar? 1 kali. Berarti hanya 6 kali putar, oke? Sekarang kita cermati di Yosua 6 ayat 4. Dan 7 orang imam, ada 7 orang bilang, membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Jadi ada tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, berapa kali amin? 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Berarti kita nggak jadi ke Bagong Joko. Ya, ini harusnya ke Bakso Katipolo. Bener yang sebelah sini, ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini satu hal yang sederhana ya. Tapi selama ini saudara asumsinya cuma tahu bahwa Yeriko ini diputari hanya 7 kali putar, dan kemudian ada satu sorak-sorai dan kemudian runtuhlah tembok Yeriko. Pernahkah saudara merenung saat siang hari ini satu hal yang sangat sederhana? Ternyata saudara salah ya. Amin. Karena dikatakan apa di dalam Yosua yang ke-7 ayat yang ke-6? Saudara harus merenungkan, membaca, merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Kalau saudara hanya baca saja, tidak
tidak merenungkan, tidak memakai hati, Joko, tidak menghitung seperti tadi dikatakan Hani hitung kalau kalkulator, itu nggak bisa ngerti maksud daripada hati firman. Sehingga perlu tidak kalau saudara katakan bahwa saudara harus membaca, harus merenungkan kebenaran Taurat itu siang dan malam. Yang ini baca Alkitab. Ya, kalau ingat aja lah, kalau nggak sibuk ya. Kalau Tirto nanti pas tidak ada event, bacanya agak kenceng. Loh, gimana tuh Mbak Aisyah? Loh, ya kan, kita ini sindirannya pragmatis saja. Tapi memang benar ya kan, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita mau lihat saat hari ini ya. Latar belakangnya adalah pada saat Tuhan sudah menyertai Joshua, dan di sini dikatakan next penaklukan kota Yeriko yang saudara lihat di dalam Yosua. Next, Mas Andri, ini adalah hal yang tadi Pak Jo katakan dalam pesan moral tentang yang tadi dikatakan kisah tentang seorang Mike Tyson. Ya, mereka terlalu percaya diri. Next, apa yang kemudian terjadi? Setelah Tuhan menyerahkan kemenangan dengan gilang gemilang atas kota Yeriko tanpa mereka satu darah pun tidak tertumpah dan keringat pun tidak bernetes, mereka hanya berputar saja 13 kali dan tembok itu sudah runtuh oleh kemuliaan nama Tuhan. Siang hari ini ada satu perpindahan di dalam Yosua 6 menuju Yosua yang ke-7 ayat yang pertama. Coba kita lihat. Kita mau masuk ke sebuah kota karena tadi dikatakan setelah Israel ini mengalahkan Yeriko, maka kota berikutnya yang menjadi target adalah sebuah kota kecil saja, namanya kota Ai. Kota Ai. Kota ini hanya sedikit ya. Kota ini hanya mungkin luasnya tidak lebih daripada luas satu kecamatan di Colomadu saja. Ya, jadi sangat jauh. Mereka begitu dikirimkan intelijen, maka utusan Joshua dengan penuh confident katakan, Pak Yos, kita tidak usah ngerain, kita punya tentara 40.000 ya. Lebih baik yang lain suruh ngopi-ngopi aja, nggak apa-apa. Kalau doa biasanya Pak Yosua 7 kali sehari, ini cukuplah 2 hari sekali aja. Di sela-sela kesibukan Bapak cukup kirimkan 3.000. Aku yakin kota itu akan bisa terkuasai. Bapak Ibu Saudaraku, Joshua di dalam satu kelengahan sebagai seorang pemimpin, dia mengiyakan intelijennya ini dan hanya mengirimkan 3.000 orang prajuritnya. Kalau sebelumnya Yeriko dan kota-kota lain melihat orang Israel ngeri karena ini terjadi pasca mereka dituntun Tuhan melewati Laut Teberau, dan mereka sebelum sampai menaklukkan Yeriko, mereka ini melewati sekali lagi buka ajaiban, melewati sungai Yordan, Bapak Ibu ya. Melewati sungai Yordan, dan 40.000 orang Israel bisa melewati sungai Yordan, dan mereka melewati tanah itu dalam keadaan kering. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bisa sampai di sungai Yordan, di sana ada 12 batu peringatan di tengah sungai Yordan, sampai sekarang masih ada. Kemudian tempat di mana orang Israel sampai di ujung sana juga sama, ada 12 tugu peringatan suku Israel. Untuk apa Bapak Ibu? Mengingatkan tentang penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ini bukan dongeng Bapak Ibu, tapi ini adalah kesaksian untuk Bapak Ibu. Pertanyaan Pak Joko, kalau saudara banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sering tidak kita ini diberikan satu batu peringatan, tapi kita sering tidak mengingatnya. Siang hari ini, saudara, dalam keadaan apapun dalam hidup, mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita, Israel kemudian didengar oleh Raja Ai bahwa mereka akan diserang. Mereka semuanya benar-benar sudah tawar hati. Mereka sudah ngeri mendengar reputasi dari Mike Tyson ini. Tetapi yang terjadi apa?
30.000 tentara ini menghasilkan 36 orang pahlawan terpilih yang mereka tidak pernah pulang. Bapak Ibu, kalau 36 orang di antara 3.000 itu sebagai satu kegagalan untuk tentara Israel, betapa luar biasanya Tuhan itu menyertai tentara Israel, Ibu ya. Jadi 36 tentara mati itu sesuatu kegagalan untuk mereka. Karena mereka mengalahkan Yeriko dengan 40.000 orang pun, tidak satu pun mereka ada tentara yang mati. Siang hari itu mereka pulang dengan tunggang langgang dan mereka kocar-kacir. Mereka ada di dalam ketawanan hati dan kengerian. Mereka lari tunggang langgang. Mereka dikejar sampai ke ujung kota. Dan mereka kembali, Bapak Ibu, ke Israel dengan ketakutan sekali. Pertanyaannya adalah, sesuai dengan tema, what went wrong? Ada sesuatu yang salah tidak? Ada sesuatu yang memang harus diperbaiki tidak? Ada sesuatu hal yang Tuhan tidak izinkan, kenapa itu terjadi, Bapak Ibu Saudara? Next. Yosua saat mendapat laporan itu, dia begitu sedih, dia menangis, dan dia begitu terpukul dengan keadaan itu. Tapi saudara, coba ingat, saat dia mendengar apa yang menjadi kegagalan itu, respon daripada Yosua apa, Bapak Ibu Saudaraku? Dia tidak menyusun kembali strategi, atau mungkin dia akan menyewa daripada orang-orang yang selama ini mungkin akan bisa membantu dia untuk mengalahkan Ai lagi. Tetapi yang perlu kita contoh siang hari ini, respon pertama atas kegagalan Yosua ini, Yosua berdoa pada Allah. Pernahkah saudara punya respon seperti ini? Kalau saudara ada dalam sebuah kegagalan, responnya apa? Menyalahkan orang lain? Kecewa kita pada siapapun yang ada, yang sudah membuat kegagalan kita. Amin. Kalau perlu kita mengkambing hitamkan orang yang mungkin sebenarnya tidak relevan dengan apa yang menjadi kegagalan kita. Amin. Cari-carinya capek. Tapi siang hari ini kita boleh belajar tentang respon pertama atas kegagalan, untuk kita boleh belajar dari seorang yang bernama Yosua. Yosua duduk diam, dia di bawah kaki Tuhan, dan dia berdoa, dia menangis, dan dia tanya sama Tuhan, mengapa Tuhan itu terjadi? Dan apa yang saudara ketahui, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Israel terjadi satu kondisi kekalahan? Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan melihat di dalam next passage, Yosua 6 ayat 18 dan 19. Ada seorang tentara yang bernama Akan. Ini yang ternyata Tuhan katakan di dalam doa Yosua, dan doa itu termaktub di dalam kitab Yosua 6 ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Jadi Joshua tidak perlu ke dukun, Bapak Ibu ya. Joshua tidak perlu harus berpuasa untuk tahu. Tetapi pada saat dia duduk diam, Tuhan mengasihi, Tuhan memberikan satu iluminasi. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang telah dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ceritanya gampang. Akan ini berarti melakukan praktek korupsi, Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena begitu dia masuk ke perkemahan orang-orang Ai, ya, orang-orang Yeriko, maaf, dia melihat, waduh, ada emas permata, jubah yang ungu yang indah, kemudian ada beberapa shikal uang bu, yang dia begitu, waduh, siapa yang nggak ngiler ya, ini kalau sekarang berapa miliar, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi akhirnya Akan mengakui, Bapak Ibu, bahwa dialah yang akhirnya mengambil daripada emas dan barang besi yang dikuduskan itu, ditambahkan lagi dengan jubah-jubah yang indah, dan kemudian dia mengaku bahwa itu disembunyikan di kemahnya Tuhan, dan tidak seluruh keluarganya diketahui, hanya dia sendiri yang tahu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, satu virus seperti ini
di dalam konteks apapun, di dalam kehidupan apapun, kita harus segera bereskan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Next, Mas Andrea. Apa kemudian yang akan kita bisa pelajari dari kisah ini ya Bapak Ibu Saudara? Saya akan persingkat. Yang pertama adalah kisah Yosua mengenai penaklukan Ai yang gagal. Ada satu hal terkait dengan pelajaran mengenai develop spiritual sensitivity. Apa itu? Tanpa mencari Tuhan, kita tidak akan menyadari akar permasalahan dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan saudara. Artinya apa? Saudara dalam kegiatan apapun, dalam kehidupan sekarang sampai kapanpun, saudara tidak boleh berhenti untuk cari Tuhan. Ya, selalu untuk bertumbuh kepada Tuhan. Selalu kita untuk menyadari kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudaraku, pray, bring your problem to God. Tadi respon daripada Yosua mendengar kegagalan apa Bapak Ibu? Berdoa. Pray. Karena di dalam doamu, di dalam pemandangan Tuhan, perkara yang besar bagimu itu menjadi kecil bagi Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak pray dan bring your problem to God, maka persoalan yang sepertinya saudara confident saudara akan bisa mengatasi, itu bisa muncul dan berkembang menjadi masalah yang rumit, menjadi masalah yang saudara tidak tahu bagaimana itu bisa menyelesaikan. Jadi siang hari ini saya ingatkan kepada saudara, pelajarannya adalah pray, bring your problem to God. Yang ketiga, clean our hearts from our own akan. Jadi roh akan ini adalah sesuatu yang kita ingat siang hari ini, bahwa tanpa membersihkan hati kita, di dalam saudara saat ini ingin untuk memperbaiki kehidupan saya dan saudara, maka Tuhan tidak akan mungkin untuk bersama-sama dengan kita lagi. Jadi ada beberapa syarat yang memang harus ada. Jadi saudara harus clean your heart, lepaskan kuasa dan roh daripada akan, ya, roh-roh manipulatif, roh-roh yang mereka cenderung kepada kesilauan duniawi, kenikmatan sementara, hal-hal yang semu, hal-hal yang tidak kekal dalam hidup saudara. Yang keempat, yang terakhir, return to the word. Kembali kepada firman. Karena tanpa firman, kita hanya akan menjalani hidup, tapi kita tidak akan mengalami hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan merangkum kembali, Mas Andri. Yang pertama apa? Kita sama-sama. Yang pertama, Mas Andri, kita sama-sama ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Apa pelajaran besar kita? Kita akan ucapkan dengan iman. Yang pertama adalah develop spiritual sensitivity. Kita akan baca. Tanpa mencari Tuhan, kita tidak akan menyadari akar permasalahan dalam pelayanan, kehidupan, dan apapun yang sudah dikerjakan. Number 2, pray, bring your problem to God. Berdoa, bawa semua masalah kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, masalah yang kecil menjadi besar, masalah yang besar menjadi kecil di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Yang ketiga, clean our heart from our own akan. Kita harus membersihkan hati kita. Tuhan tidak akan bersama kita bila Dia tidak tempati tahta kudusnya di dalam hati saudara yang masih kotor. Yang keempat, yang terakhir, return to the word. Kembali kepada firman. Karena kita hanya menjalani hidup, tanpa kita tidak akan mengalami hidup di dalam Tuhan. Saya tutup di dalam 1 Yosua 1 ayatnya yang ke-7. Ini adalah sebagai pengingat bahwa apapun di dalam kehidupan, apapun yang terjadi di dalam perjalanan waktu-waktu ini, di dalam segala kegalauan, segala cerita dalam kehidupan saya dan saudara, sekali lagi ujungnya hanya pada satu part di dalam Yosua 1 ayat 7. Pesan moral, pesan daripada iman yang siang hari ini adalah kita katakan hanya
kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, yang pertama apa kita kalau mau jalan sama Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan setengah-setengah, seperempat, Bu, sungguh-sungguh, bulat, 100%. Lagi, bertindaklah, tadi pesannya Bu ini, hati-hati, loh ini Bu ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini Tuhan yang katakan loh ya, hambaku punya besar. Ini yang paling penting untuk diingat. Janganlah, apa Bapak Ibu, ini yang sering enak ini karena siksa dulu ya. Enak tuh Mbak ya, menyimpang, goyang ke kanan, oke, atau goyang ke kiri. Amin. Supaya engkau, ini janjinya Tuhan, beruntung. Amin. Beruntung hanya di Hineni Presenter, gak pulang ke rumah atau saat kita kerja. Janji Tuhan apa? Kemanapun engkau pergi, beri kemuliaan untuk firman Tuhan yang dahsyat pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudaraku.